Hey, selamat datang kembali. Kalau kamu baru pertama kali nonton dan belum lihat part 1, stop dulu. Tonton part 1 dulu ya, biar nyambung. Linknya ada di deskripsi. Tapi kalau kamu udah nonton part 1 dan langsung lanjut ke sini, respect banget. Kamu serius urusan otak kamu. Dan itu keren. Di part 1 kita udah bahas 5 minuman pertama, sekarang di part 2 kita bahas 5 minuman berikutnya. Dan aku udah kasih bocoran di part 1. Minuman nomor 8 adalah sesuatu yang ada di dapur hampir semua orang Indonesia. Yang sering kita remehkan, yang dianggap kuno. Tapi riset ilmiah kelas dunia justru membuktikan ini adalah salah satu pelindung otak terkuat yang pernah diteliti. Penasaran? Yuk lanjut. Minuman ke-6, kakao murni. Oke, mulai dari yang paling kontroversial dulu. Begitu kamu dengar kata coklat, yang langsung kebayang pasti yang manis-manis kan? Coklat susu, coklat bar, minuman coklat sachet yang ada di warung. Tapi yang kita bahas bukan itu. Kita bahas kakao murni, bubuk kakao asli yang warnanya gelap, yang rasanya pahit, yang biasanya ada di toko baking. Kakao murni kaya antioksidan yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Tapi lebih dari itu, kakao juga membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah ke otak. Dan ini serius, penyumbatan pembuluh darah otak bisa berujung pada tekanan darah tinggi dan jangka panjangnya meningkatkan risiko demensia. Kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan secara permanen. Cara meminumnya, kakao murni ditambah air panas tanpa gula, tanpa susu. Iya, pahit di awal. Tapi ingat, lidah itu bisa dilatih. Dan manfaatnya jauh lebih manis dari rasanya. Kalau mau sedikit lebih enak, tambahkan sejumput kayu manis. Tetap sehat, sedikit lebih hangat dan aromatik. Minuman ketujuh, jus delima atau pomegranate juice. Siapa yang pernah makan buah delima, yang merah itu, banyak bijinya, agak ribet makannya? Nah, jangan kapok, karena jus delima ternyata adalah salah satu minuman dengan riset paling kuat untuk kesehatan memori. Penelitian dari University of California, Los Angeles menemukan sesuatu yang luar biasa. Orang dewasa dengan keluhan memori ringan yang rutin minum jus delima setiap hari selama 4 minggu menunjukkan peningkatan signifikan pada tes memori verbal dibandingkan kelompok yang minum placebo. Dan bukan cuma itu, mereka juga melakukan scan otak menggunakan fMRI. Hasilnya, ada aktivasi lebih tinggi pada area otak yang berkaitan dengan memori, khususnya hipokampus, si pusat ingatan di dalam otak kita. Jus delima kaya polifenol, antioksidan kuat yang melindungi otak dari stres oksidatif. Oke, sebelum lanjut ke minuman ke-8, kita mampir dulu ke segmen Miftah, mitos atau fakta. Katanya sih gitu, tapi benar nggak tuh? Mitos atau fakta? Mari kita buka. Pertanyaan, makan atau minum dark coklat sebelum belajar bisa bikin otak kita memproses informasi lebih cepat. Mitos atau fakta? Jawabannya, fakta. Ini beneran. Banyak yang kira coklat itu cuma bikin mood senang, tapi secara sains, dark chocolate, terutama yang kadar kakaonya di atas 70%, adalah bensin buat otak. Kakaonya mengandung senyawa bernama flavonoid. Sebuah studi dari University of L'Aquila di Italia menemukan kalau flavonoid ini bisa memperlancar aliran darah ke bagian hipokampus, pusat memori di otak kita. Efeknya, kecepatan kamu dalam memproses informasi, daya ingat, sampai problem solving bakal meningkat secara instan. Bahkan penelitian ini juga menunjukkan kalau flavonoid bisa melindungi sel otak dari penurunan fungsi akibat stres. Jadi coklat pahit itu investasi buat kecerdasan kamu. Minuman ke-8, kunyit latte atau golden milk. Nah, inilah dia. Minuman yang aku janjikan dari part 1. Kunyit.
jamu nenek moyang kita yang ada di hampir setiap dapur Indonesia yang sering kita lewatin begitu saja karena dianggap kuno, norak atau itu mah minuman orang tua. Ternyata kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin dan riset ilmiah modern membuktikan bahwa ini adalah senjata luar biasa untuk otak. Penelitian di American Journal of Geriatric Psychiatry yang berlangsung selama 18 bulan menemukan bahwa orang dewasa sehat yang mengonsumsi kurkumin secara rutin mengalami peningkatan memori verbal, memori visual, dan kemampuan konsentrasi dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Bahkan scan PET otak menunjukkan penurunan penumpukan plak amiloid yang merupakan salah satu tanda awal Alzheimer. Sebuah meta-analisis yang mengkaji banyak studi juga menyimpulkan bahwa kurkumin berkaitan dengan peningkatan working memory yang bermakna secara statistik. Cara paling mudah, kunyit segar tambah air hangat plus sedikit madu. Tapi ada satu trik rahasia yang sering orang lewatkan. Tambahkan sejumput lada hitam. Kenapa? Karena piperin dalam lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin oleh tubuh hingga 2000%. 2000%. Ini bukan typo. Jadi mulai sekarang kalau ada yang ketawa, lihat kamu minum jamu kunyit, suruh mereka nonton video ini. Tapi tunggu, masih ada 2 minuman lagi. Dan yang terakhir adalah minuman paling terjangkau dari semua yang ada di list ini. Ada di warteg sebelah kamu. Serius. Minuman nomor 9, jus jeruk murni. Yang satu ini paling familiar buat kita semua, jus jeruk. Tapi bukan yang dari sachet bergula ya. Kita bicara soal jus jeruk 100% murni, tanpa tambahan gula. Jeruk kaya akan vitamin C, tiamin, vitamin B6, dan flavonoid, kombinasi nutrisi yang mendukung fungsi kognitif secara menyeluruh. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi jus jeruk murni secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko demensia dalam jangka panjang. Dan yang sering dilupakan, vitamin C adalah antioksidan penting yang melindungi sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Kekurangan vitamin C itu sendiri bisa meningkatkan stres oksidatif, musuh utama sel-sel otak. 1 gelas jus jeruk peras di pagi hari merupakan kebiasaan kecil yang manfaatnya panjang banget. Dan jeruk ada di mana-mana. Di Indonesia harganya sangat terjangkau. Minuman ke-10, teh jahe. Dan yang terakhir, ini minuman yang rasanya paling Indonesia dari semua yang ada di list kita, teh jahe. Atau sekadar air jahe hangat. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol dan shogaol. Keduanya punya sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Fungsinya mengurangi peradangan di otak. Dan ini penting banget karena peradangan otak yang dibiarkan terus-menerus bisa secara perlahan merusak sel-sel yang bertugas menyimpan memori. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa jahe membantu meningkatkan fungsi kognitif secara umum, termasuk kecepatan memproses informasi. Dan ini adalah minuman paling ramah di kantong dari seluruh list kita. Dan efeknya untuk otak nyata. Ringkasan. Oke, sekarang kita punya 10 minuman lengkap untuk otak yang lebih tajam, 6. Kakao murni, Dark Hero proteksi pembuluh darah dan sel otak, 7. Jus D5, aktifkan hipokampus, terbukti scan EF MRI, 8. Kunyit latte, jamu leluhur kita yang terbukti ilmiah dunia, kurkumin plus lada hitam, 9. Jus jeruk murni, vitamin C plus flavonoid pelindung sel saraf, 10. Teh jahe, antiinflamasi, paling terjangkau, paling merakyat. Gak ada yang mahal, gak ada yang ribet. Semua bisa dimulai hari ini. Kita sering sibuk mengejar target, tapi lupa merawat alat paling berharga yang kita punya, otak kita. Merawatnya nggak harus ribet atau mahal. Cukup segelas air, secangkir kunyit, atau teh jahe hangat. Itu semua adalah bentuk self-love yang nyata. Kamu layak punya otak yang sehat dan fokus tajam untuk masa depanmu. Mulai dari 1 gelas hari ini. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sekarang giliran kamu.
Dari semua minuman tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Kunyit, jus delima, atau air putih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu punya teman yang sering blank atau susah fokus, share video ini ke mereka. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan tips self-development berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga otak, jaga semangat.